saya hormati Promo Penda ya, Ibu Anatun Nisa ya. Ya, nama ini masih terngiang-ngiang di telinga saya. Kita terakhir tahun kemarin ya, kuliah Desem ya. Nah, tapi saya tidak tahu apa ini proposal yang kita rekom waktu seminar dulu, atau ada perubahan baru ya? Betul Prof, ini yang kemarin direkom, cuman perubahannya kalau kemarin kita mengangkat guru, pengembangan guru Pak Prof, sekarang di sini diganti menjadi potensi sumber daya manusia Prof. Iya, sesuatu yang saya rekom itu rasanya pasti masih berkesan di memori gitu. Nah, sekarang saya melihat berubah itu, kayaknya nggak ada di memori saya gitu. Yang saya rekom dulu. Maka itu saya katakan ini bukan seperti yang dulu gitu. Engkau bukan seperti yang dulu gitu kan. Kayak lagu gitu ya. Pertama, apa yang berubah ya, nggak ada teorinya gitu. Rasanya dulu waktu Ibu diskusi dan saya ada teorinya, yang menjadi sandaran grand teori. Biasanya kita tidak akan lolos proposalnya itu ke judulnya kalau tidak lolos teorinya gitu. Bisa nggak Ibu tunjukkan teori mana yang Ibu pakai, atau teori siapa yang memuat ekstrak gambarnya dari, atau yang diangkat dari riset pakarnya gitu. Bisa ditunjukkan nggak Bu? Saya udah bolak-balik buka nggak ketemu. Di halaman 28 Prof. 28. Ibu masih ingat kan seperti apa kemarin kita membimbing waktu kuliah Desem itu? Insya Allah masih Prof. Nah, coba lihat. Nah, kan rasanya bukan teori ini yang saya rekom. Bukan. Dan Ya. ini Prof, cultural webnya ada di PowerPoint itu Prof, saya tampilkan kembali. Nggak, yang jelas bukan teori ini gitu. Yang ini Prof. Hah? Di halaman Iya, maksudnya teori ini nggak bisa dipakai. Mana ekstrak dua tema yang Ibu punya mana? Yang pertama adalah budaya, relevansi budaya digital. Itu tema yang pertama. Tema keduanya adalah potensi sumber daya manusia. Mana ekstrak? yang di power structure-nya. Hah? Di bagian power structure-nya Prof. Yang mana itu? Ini kan ada Prof yang di sekarang. Yang ini kan? Iya, Iya. betul Prof. Ya ini nggak bisa dipahami yang begini nih, nggak bisa, nggak masuk. Dia harus ke kanan. Jadi yang posisi di kanan itu dia tema kedua. Posisi yang di tengah atau sampingnya itu tema yang pertama gitu. Rasanya saya masih ingat yang saya ajarkan ke Ibu Anatunisa dulu. Maka saya bilang ini lepas dari memori saya gitu. Ini, Prof. Hah? Yang kemarin diambil yang ini, kita ngambilnya the cultural web-nya sama power structure. Saya kira nggak begini deh rekom saya ya. Saya udah ngajar sejak 2013 sama Bu Resnita, dia tahu persis. Dan nggak begini deh. Ya. Mungkin Pak Musli juga masih ingat gitu ya. Nah, jadi gitu ya Bu Nisa ya. Jadi kalau ada hasil sebuah penafsiran baru, maka kembalilah ke jalan yang benar seperti apa yang sudah kita kuliahkan dulu. Dari teori itu Ibu turunkan jadi judul Ibu supaya punya akar yang kuat. Kalau ibarat kita mau mendirikan bangunan itu pondasinya kuat. Jadi Ibu punya judul, turun dari teori, teorinya kuat gitu. Nah, cari teori yang sudah diteliti oleh pakar, kemudian dia ekstrak dalam bentuk gambar. Yang pertama, dalam gambar itu ada memuat tentang relevansi budaya digital. Satu, ya. Tema keduanya adalah tentang pengembangan potensi SDM. Nah, gitu ya. Saya masih ingat apa yang saya sampaikan begitu ya, Bu Anatunisa ya. Nanti coba teorinya dicari ya. Nah, yang kedua, dari teori kan dibikin sintesis. Ya kan? Teori itu kita simpulkan menjadi sintesis. Coba Ibu baca sintesis dari teori tentang pengembangan potensi SDM. Pengembangan potensi SDM. Kan tema kedua itu kan?
Ya, Prof. Nah, coba Ibu baca. Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka yang dimaksud dengan pengembangan potensi SDM dalam penelitian ini adalah memiliki dan menunjukkan kapasitas kemampuan yang saat ini belum terrealisasi dapat Nah, dikembangkan. tunggu. Bahasa kata-kata kemampuan, ingat dulu saya pernah ingatkan, kalau ada kata kemampuan, pengetahuan, Ibu harus tes nanti. Tes itu resikonya, konsekuensinya itu penelitian kuantitatif. Nah, itu maksudnya gitu. Dan ingat, sintesis itu cukup 5-6 baris saja yang menjelaskan secara konseptual apa yang Ibu maksudkan dengan pengembangan potensi SDM di sini. SDM sini, SDM siapa? Guru, siswa, dan juga operator sekolah, Prof. Guru. Harus fokus, Bu, jangan diaduk. Kalau guru ya guru. Kalau operator berarti kan masuk staf, karyawan, tenaga kependidikan. Kalau guru, tenaga pendidik. Beda kan? Undang-undangnya beda itu, Bu. Nah, Ibu maunya guru atau operator digital? Gurunya sih, Prof. Guru. Nah, kalau guru nanti nggak kena lagi digitalnya, ya gimana itu? Ibu kan mau ke digital kan? Ya, budaya digitalnya, Prof. Nah, Jadi kan kemarin itu kenapa diganti menjadi sumber daya manusia? Karena untuk budaya digital ini kan diterapkan di lembaga pendidikan itu kan bukan hanya guru yang menerapkan, tapi juga operator sekolah, kemudian siswanya, dan berarti semua pihak. Ya, budaya digital di sekolah itu maksudnya. ya, itu kenapa diganti menjadi sumber daya manusia, Prof. Artinya budaya digital itu dalam pengembangan potensi SDM sekolah berarti. Sekolah. Bukan guru. Ya, SDM sekolah artinya bisa di sana nanti kepala sekolahnya, wakilnya, TU-nya, semua nanti Ibu libatkan di situ. Nah, kenapa tidak diarahkan saja kepada satu unsur gitu, supaya Ibu nggak pusing-pusing nanti mutar-mutar, ya, mengambil semua data dari semua pihak. Misal arahkan saja misalnya apakah kepada tenaga staf misalnya, tenaga kependidikan, atau tenaga pendidik misalnya gitu. Nah, nanti coba dibicarakan lagi ya dengan promotor. Jadi fokus, Bu. Jadi penelitian tuh nggak bisa memecah sampai seluas di luar jangkauan kita. Penelitian kualitatif itu kecil, kemudian dia redik, mendalam, kemudian dia juga elaboratif. Ya, elaboratif itu luas dan mendalam. Redik sampai ke akarnya nanti Ibu cari gitu. Nah, jadi coba nanti dipertimbangkan mana yang mau diarahkan supaya nampak arahnya nanti potensi SDM itu SDM siapa yang mau dikembangkan dengan budaya digital itu gitu. Ya. Nah, coba ditata lagi itu nanti sintesisnya. Saya lihat agak membias itu, Bu, tidak memfokus dia. Sebab kalau dalam sintesis itu dia sudah mengerucut, memberikan konseptual dari teori yang berkenaan dengan tema penelitian Ibu. Ya. Nah, kemudian coba baca indikatornya apa? Indikator untuk pengembangan potensi SDM-nya ada kapasitas atau kemampuan skill, terbuka terhadap semua manfaat, usaha pengungkapan diri, budaya inovasi, dan juga pendidik atau fasilitator. Oke. Nah, data Grand Tour yang Ibu paparkan di bab 1 harusnya apa yang berbeda dengan teori Ibu yang dituang dalam indikator itu? Contoh yang pertama, apa tadi indikatornya, Bu? Indikatornya skill kemampuan. Skill kemampuan, berarti kemampuan digital maksudnya, skill digital. Kenapa itu belum ada datanya? Itu sudah ada di halaman. Nggak ada, di bab 1 belum ada. Indikator kedua apa lagi? Yang kedua apa? Hah? Kuat sedikit, Bu. Ibu aduh, dipakai handset ya? Enggak, Prof. Dibuka, terhadap semua manfaat. Coba buka handsetnya. Ibu pakai handset ya? Enggak, Prof.
Kayak di atas gunung Ibu tuh, saya di lembah gitu. Sayup-sayup. Suaranya di sini bergema, Prof, dalam ruangan nih. Oh, gitu ya. Coba yang yang kedua apa indikatornya? Terbuka terhadap semua manfaat, open minded. Apa itu? Terbuka terhadap semua manfaat. Apa datanya yang terkait dengan keterbukaan itu? Guru dan juga pendidik di situ mau untuk ikut pelatihan, Mau. monitoring yang Mau. ikut pelatihan. Kalau mau berarti nggak masalah itu, Bu. Yang masalah itu apa yang beda dengan indikator Ibu? Iya, Prof. Nah, kalau tadi dia misalnya belum mampu menggunakan potensi digital. Seperti misalnya masih ada yang gaptek, ada yang nggak bisa buka laptop dengan WiFi-nya, ada yang nggak bisa program. Itu gaptek berarti, itu datanya. Yang kedua terbuka. Kalau dia sudah terbuka bukan masalah. Kalau dia tidak terbuka dengan digital itu baru masalah. Jadi ngambil datanya itu, Bu, untuk Grand Tour itu hal-hal yang berbeda dengan indikator Ibu. Kalau udah sama itu nggak masalah, bukan masalah itu. Apalagi yang ketiga. Yang ketiga, usaha pengungkapan diri ada actionnya, Prof. Action apa itu? Digital. Actionnya digital, Prof. Dia sudah action. Sekarang sudah action. Action, Prof. Nah, kalau sudah nggak perlu lagi diteliti, tidak masalah. Ya. Jadi kalau yang apa yang Ibu paparkan itu sudah jalan semua, nggak usah lagi diteliti, Bu. Udah terjawab dalam penelitian awal Ibu. Maka itu yang ditampilkan data awal itu hal-hal yang berbeda dengan indikator Ibu. Indikator kan teori itu. Jadi kalau semuanya udah terjawab di Grand Tour, nggak perlu lagi diteliti. Udah selesai. Berarti Ibu harus cari problem lain yang bisa menjadi pintu jalan masuk ke penelitian yang akan Ibu lakukan. Kan dari Grand Tour nanti kan Ibu akan melakukan mini tour, mendalami lagi, lebih dalam secara elaboratif. Tapi kalau pintu gerbang besarnya udah nggak ketemu, nggak ada problemnya, ya apa yang Ibu telusuri nanti akan terjadi pemaksaan data nanti di lapangan. Ya, barangnya nggak ada, dipaksakan, diada-adain gitu. Nah, coba cek lagi ya. Jadi hati-hati menarik indikator dan menarik data awal dalam Grand Tour itu. Karena itu akan menjadi titik tolak Ibu melakukan mini tour berikutnya. Dari Grand Tour kepada mini tour gitu. Nah, gitu, hati-hati ya. Posisi penarikannya udah benar, tema kedua yang tampil di sana. Jadi problem itu ada pada tema kedua. Bukan pada tema pertama. Jadi tema pertama nanti dia memberikan kontribusi, apa yang bisa ditingkatkan kontribusinya, dikembangkan dengan budaya digital yang dikembangkan dengan tema pertama itu. Dalam pengembangan potensi SDM sekolah IT ya. Menengah pertama. Islam terpadu. Nah, itu yang paling penting dicari nanti ya. Nah, kemudian demikian juga tema kedua, saya lihat sintesisnya juga belum ngepas. Nanti coba tata lagi ya. Dan kebanyakan itu, Bu. Saya bacanya kayak pesawat mau turun, Bu. Nggak turun-turun pesawatnya. Ya. Ingat dulu ketika kita belajar di SEM itu, sintesis itu singkat, padat, tepat, akurat. Nah, gitu ya. Kan nggak perlu banyak, bisa 4 baris, 5 baris. Yang penting kita bisa mengungkap apa yang Ibu maksud tema yang sudah Ibu uraikan dalam teori itu. Lalu turunlah indikatornya. Nah, makanya saya katakan ini agak di luar dari memori saya gitu. Mulai dari teori, judul, sampai model Ibu mengembangkan teori. Apa mungkin udah kelamaan, jadi lupa Ibu barangkali. Tapi saya masih ingat. Ya, apa yang keluar dari memori saya masih ingat betul. Jadi Ibu lakukan pembiasan, itu kelihatan di sini ya. Ibu lari dari on direct track apa yang sudah kita berikan jalannya untuk sampai ke tujuan. Nah, kemudian juga masih bab 2, studi yang relevan. Coba dicari yang betul-betul relevan, Bu. Ya, 2 disertasi berkenaan dengan budaya digital. 2 disertasi berkenaan dengan pengembangan potensi SDM.
dalam perspektif digital. Nah, jadi 2 disertasi untuk tema pertama, 2 disertasi untuk tema kedua. Lalu 2 jurnal untuk tema pertama, 2 jurnal untuk tema kedua. Lalu nanti bikin sintesis. Apa kesamaan punya ibu dengan punya mereka, dan apa perbedaan. Nah, daya dorong ibu meneliti berangkat dari perbedaannya. Kalau sama, nggak perlu lagi. Itu sudah memang, itu yang kita butuhkan. Tapi kalau ada yang berbeda, itulah menjadi titik tolak kita meneruskan penelitian yang sudah dilakukan pakar sebelumnya. Karena ingat, penelitian itu adalah riset. Itu adalah pengulangan, search, penelitian, temuan. Jadi kita mengulangi kembali apa yang sudah diteliti oleh pakar sebelum kita. Hanya mengulangi gitu. Nah, apa yang kira-kira beda, itu yang menjadi dorongan untuk kita melanjutkan. Gitu ya. Nah, bab 3, catatan penting lagi, coba lihat di pendekatan itu, Ibu berikan konsepnya dulu. Ya, metodologi. Maka itu namanya bab 3 itu metodologi. Logi itu artinya ilmu. Jadi kita punya kutipan dulu. Penelitian kualitatif yang Ibu pilih ini yang mana? Kan banyak pilihan, Bu. Kalau Ibu bilang hanya kualitatif saja, itu nanti Ibu tersesat. Kan ada 5-6 jenis ya, jenis penelitian kualitatif itu. Ada deskriptif kualitatif, ada kasus, ada grounded, macam-macam kan? Nah, nanti buka lagi. Ibu pilih yang mazhab yang mana? Ya kan? Jangan lintas mazhab, Bu. Nanti Ibu bingung mau bawa kemana gitu ya. Tanpa pegangan mazhab gitu ya. Berpeganglah dengan mazhab. Mazhab mana yang Ibu pilih berdasarkan buku. Nah, bukunya pilih yang Ibu pegang ini buku siapa? Apakah Creswell kah? Ya toh? Apakah bukunya Lincoln Guba? Apakah Spreadley? Banyak buku kualitatif itu banyak. Saya rekom jangan pakai buku bahasa Indonesia lah. Buku bahasa Indonesia itu dia mengutip buku-buku yang sudah tangan yang kesekian. Dan buku Indonesia itu tidak pernah diupdate, Bu. Kalau buku asing dia diupdate setiap tahun gitu. Nah, coba dicari nanti bukunya yang pegangan Ibu ini betul-betul yang memang standar untuk doktor kan. Nah, jadi jangan buku bahasa Indonesia. Untuk doktor pakailah yang sudah standar, Creswell, yang Spreadley ya, atau yang Lincoln Guba. Banyak lagi ya, ada yang baru-baru juga ratusan bahkan ribuan buku-buku itu sekarang. Kalau pakai buku Huberman, pakai yang edisi terakhir yang 2016. Yang kondensasinya dari buku siapa? Daldanus dan Huberman, Prof. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? 2014, Prof. 2014 sudah. Oke. Dari Ya. Amerika Sagri. Oke, ya. Nah, terus triangulasinya dari siapa diambil bukunya? Yang ngasih itu saya ngambil dari bukunya Prof. Samsu, Prof. Di situ saya lihat nggak ada triangulasi teori. Pada penelitian kualitatif itu wajib ada triangulasi teori. Ya, ada sumber, ada data, ada dengan metode, ada dengan teori. Ya. Coba Ibu buka di bab 3. Saya tidak menemukan ada triangulasi teori di sana. Coba Ibu cek. Apa saya nggak ketemu atau memang Ibu tidak memuat? Nah, mohon maaf, Prof. Sepertinya saya hilaf, Prof. Bukan hilap itu, memang salah kutip kalau gitu. Ya, wajib itu ada itu triangulasi teori. Kalau nggak ada triangulasi teori, nggak jadi itu verifikasi data. Sudah itu Ibu menggunakan reliabilitas. Ibu penelitian kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, Prof. Kok ada reliabilitas di sana? Itu kemarin saya melihat dari panduan ini, Prof. Panduan penulisan. Buku pasca. Iya. Oh, masa iya ada reliabilitas? Kuantitatif nggak tuh? Kok pakai ada uji reliabilitas? Itu pasangannya kan validitas itu. Cek lagi ya. Rasanya Ibu tersesat itu. Salah kutip itu. Nggak ada reliabilitas dan validitas di dalam kualitatif. Kecuali kalau Ibu melakukan penelitian mixing method. Kualitatif dan kuantitatif. Sekarang kan Ibu murni kualitatif kan?
Yes, Prof. Nah, makanya cari tadi mazhabnya supaya jelas. Ibu ini pakai mazhab siapa kualitatifnya? Supaya jelas arahnya sampai ke belakang sudah terkanalisasi gitu dalam sebuah metode kualitatif. Ya, dilengkapi ya, Bu ya. Supaya nanti Ibu Ya, tersesat. Banyak tersesat itu, Bu. Di Di metodologi. Nah, pastikan juga populasi dan sampel. Kalau istilah sini kan social setting dan subjek. Subjeknya siapa? Ya kan? Itu sekolah As-Sidikiyah itu Muara Jambi atau Batanghari? Batanghari, Prof. Bukan Muara Jambi. Kan Sungai Duren itu. Batanghari, Prof. Sudah lihat di grafiknya, di peta? Iya, di Google Maps-nya dia di Batanghari, Prof. Coba dicek lagi ya. Seingat saya, kalau tidak salah As-Sidikiyah itu di Muara Jambi. Dicek lagi aja nanti. Batanghari. Ya. Baik, Ya. Prof. Sebelumnya izin menyampaikan, Prof. Ya, Sekaligus diskusi, Prof. silakan. Ya, tadi di awal tadi kan Prof menyebutkan bahwa kita harus menyebutkan di latar belakang itu yang berbeda dengan indikator yang kita temukan pada Ya. tema 2. Tuh. Ya, Prof. Jadi kemarin itu karena saya mengambil 3 tempat ini, Prof. Kebetulan 3 tempat ini kan representatif terhadap Provinsi Jambi. Ada An-Nahl, As-Sidiki, dan juga Nurul Falah. Saya Ya. pilih ketiga-tiganya karena sama-sama akreditasi B, Prof. Hanya Ya. saja perbedaannya untuk yang An-Nahl dan juga As-Sidiki ini sudah beberapa yang tercapai untuk indikatornya. Tapi kalau yang di Nurul Falah ini ada beberapa indikator yang tidak memenuhi, Prof. Jadi saya mau membuat semacam perbandingan di antara sekolah ini dengan akreditasi yang sama dan tahun berdiri yang sama, menggunakan kurikulum yang sama, tetapi kenapa terdapat perbedaan dalam aspek ini? Apakah ada di sini nanti saya mengangkat manajemennya, Prof? Iya. Di sini kan semua kita kajikan manajemen ini, manajemen betul. Tapi kan persoalannya kan begini, Ibu kan meneliti ini kan melihat dari perspektif kesenjangan ya, kelemahan, Iya, Prof. bukan melihat perspektif keunggulan, gitu kan? Nah, kalau kelemahan berarti Ibu mengungkap sisi-sisi apa yang jadi lemah di sana. Lemah itu melihatnya yang beda dengan teori Ibu gitu. Itu yang dilihat. Mustahil mereka semua sempurna, gak mungkin. Pasti ada kelemahan. Kayak budaya digital. Nah, makanya Ibu konkretkan dulu temanya itu dengan sintesisnya. Ingat dalam budaya itu kan ada nilai, value ya. Ada sikap, ada kebiasaan, ada perilaku, dan ada penggunaan gitu. Apa yang digunakan di situ dalam perspektif budaya digital itu? Nah, tentu penggunaan apa di sana adalah teknologi informasi kan gitu. Banyak hal yang bisa dilihat di teknologi informasi itu. Misalnya bandwidth. Standar seorang anak kalau mahasiswa itu 50 GB satu bulan. Kalau siswa mungkin lebih kecil dari itu. Nah, itu saja sudah bisa dilihat. Standar digital bandwidth itu untuk seorang anak siswa berapa? Lalu kamu jajal di sana di lapangan. Sama nggak dengan standar yang seharusnya teknologi digital itu digunakan gitu. Kalau di bawah itu sudah masalah. Nah, jadi banyak melihatnya itu. Maka itu dari sisi indikator itu perlu diperjelas. Apa yang mau dilihat dari budaya digital itu yang memang bisa dilihat sebagai hal yang berbeda di lapangan dengan teori Ibu. Nah, jadi Ibu ya pastikan bahwa indikator Ibu itu benar. Itu dulu paling yang penting. Nah, nanti baru lihat sisi-sisi mana di sekolah IT itu, IT itu yang memang berbeda dengan indikator Ibu. Kan Ibu melihat kelemahan, kekurangan kan? Nah, kecuali kalau Ibu melihat keunggulan. Berarti apa yang di atas standar digital IT atau budaya IT di sana, nah kelebihan itu bisa dilihat juga sebagai masalah dalam perspektif kelebihannya, keunggulannya gitu. Kalau sekarang Ibu kan melihat kelemahan kan? Nah, berarti yang berbeda dengan indikator atau teori Ibu gitu. Itu yang harus diangkat ke permukaan. Nah, kemudian yang bagian terakhir, coba lihat referensinya Ibu ya.
referensinya pakailah buku-buku yang up to date dan relevan dengan kebutuhan tema-tema Ibu. Dan gunakan buku-buku 10 tahun terakhir. Lalu Ibu belum bikin instrumen ya? Belum Prof, baru kisi-kisinya Prof. Nah itu, penelitian kualitatif sebenarnya nggak ada kisi-kisi Bu, sebenarnya. Kisi-kisi itu milik penelitian kuantitatif. Ya, kalau penelitian kita langsung saja ke instrumen. Jadi saya buka-buka, mana nih instrumen ini? Apa keselip, apa lupa juga gitu kan? Oh, biasanya kalau mendaftar itu wajib ada instrumen. Itu syarat ya Pak Musli ya. Pengalaman Pak Musli itu kan begitu kan? Nah, saya lihat nggak ada instrumen. Saudara belum boleh Ibu daftar ini, apalagi ujian nih saudara. Karena belum lengkap. Instrumen itu kelengkapan sebenarnya. Mau berperang ini, masa nggak ada senjata dan peluru? Nah, gimana itu kan? Nah, kita mau lihat kelayakan senjata Ibu itu bisa nggak digunakan berperang. Jangan-jangan yang Ibu gunakan senjata zaman Bahola dulu gitu kan, nggak layak dipakai gitu. Nah, jadi kita susah memberikan apa yang mau dimasukin, memberikan saran-saran untuk instrumen karena nggak terlampir di proposal Ibu. Saya kira begitulah catatan-catatan penting barangkali yang bisa kita berikan pada kesempatan bimbingan bersama ini. Ini bimbingan ini ya, karena nggak ada nilai. Jadi murni memberikan pencerahan pada Ibu supaya on direct track ya proposalnya, Kembali ke jalan benar. supaya diantarkan kepada jalan yang benar. Dan Ibu pun nanti kalau salah kembali ke jalannya benar. Supaya sampai ke tujuan yang benar. Gitu ya. Oke Bu Anatunisa, makasih Bu Ketua dan seluruh teman-teman tim penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.